Selamat sore Bu, di sini kami dari kelompok metabolisme protein ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas proyek mata kuliah biokimia. Sebelum memulainya, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Fortuni Kinenggolan. Saya Talenta Putri. Saya Arca Tamba. Saya Dikas Tampulon. Saya akan menjelaskan tentang organisme protein. Identifikasi organ dan jaringan penting, identifikasi organ-organ utama dan jaringan dalam tubuh yang terlibat dalam metabolisme protein. Yang pertama adalah hati. Hati adalah organ utama yang berperan dalam metabolisme protein. Yang kedua adalah otot. Otot adalah jaringan tubuh yang terdiri dari protein yang penting untuk kontraksi dan fungsi otot. Yang ketiga adalah usus halus. Usus halus memiliki peran penting dan produk samping dari metabolisme protein seperti urea yang merupakan produk aktif pemecahan protein. Yang kelima adalah pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan termasuk enzim protease yang memecah protein menjadi komponen yang lebih kecil. Yang keenam adalah sel darah merah. Meskipun bukan organ, sel darah merah atau eritrosit memiliki peran penting dalam metabolisme protein. Yang ketujuh adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal memainkan peran penting dalam regulasi metabolisme protein. Dasar mekanisme sintesis protein. Proses sintesis protein melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang termasuk dengan transkripsi yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama inisiasi proses dimulai ketika enzim RNA polimerase terikat pada sekuen promotor pada unit DNA di wilayah gen tertentu. Dan yang kedua elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang unit DNA yang terbuka. Yang ketiga terminasi. Transkripsi berhenti ketika RNA polimerase tercapai sekuat terminasi pada unit DNA. Dan yang kedua itu translasi. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama edisasi, proses dimulai ketika rimbosis terikat pada molekul RNA mesir atau mRNA di sekuat awal yang tersebut kondisi inisiasi. Yang kedua elongasi, ribosim bergerak sepanjang mRNA dengan bantuan tRNA. Yang ketiga terminasi, proses terlanjut hingga ribosom mencapai koron terminasi pada mRNA. Dan yang ketiga limpatan dan modifikasi. Setelah sintesis rantai polipeptida selesai, protein dapat mengalami proses lipatan dan modifikasi tambahan di dalam sel untuk membentuk tiga dimensi yaitu fungsional. Yang keempat pembentukan protein fungsional. Setelah lipatan dan modifikasi, protein mencapai struktur tiga dimensi yang sesuai dengan fungsi dan perannya dalam sel. Tentang degradasi protein. Proses degradasi protein adalah mekanisme penting dalam sel untuk menghilangkan protein yang tidak diperlukan atau rusak. Ada dua jalur utama yang terlibat dalam degradasi protein, sistem ubiquitin dan autofagi. Sistem ubiquitin proteosom ubiquitinasi protein yang dipecahkan dimodifikasi dengan menambahkan protein yang kecil yang disebut ubiquitin. B. Pengenalan oleh proteosom. Protein yang diubiquitin kemudian diolah proteosom yang merupakan kompleks enzim yang berfungsi sebagai mesin degradasi protein. C. Degradasi. Degradasi adalah proteosom memecah protein yang diubiquitin menjadi fragmen pendek dengan bantuan enzim proteosom dengan dalam proteosom. B. Autofagi. A. Pembentukan vesikel autofagosom. Dalam autofagi, protein yang tidak diperlukan atau rusak dikemas dalam vesikel yang disebut autofagosom. B. Fusi dengan lisosom. Autofagosom kemudian bergabung dengan lisosom untuk membentuk autolisosom. C. Degradasi. Degradasi enzim dalam lisosom memecah protein dalam autolisosom menjadi fragmen pendek dan kemudian menjadi asam amino yang lebih kecil.
Proses degradasi protein melalui sistem ubiquitin dan proteosom dan autofagi memastikan bahwa protein yang tidak diperlukan atau rusak hilang dari sel untuk menjaga keseimbangan dan fungsi yang tepat. Peran nutrisi dalam metabolisme protein. Nutrisi termasuk asam amino esensial memainkan peran penting dalam metabolisme protein. Asam amino adalah bahan bangunan protein dan kecukupan asam amino yang tepat dalam makanan diperlukan untuk sintesis protein yang efisien dalam tubuh. Asam amino esensial dan sintesis protein. A. Asupan asam amino. Melalui konsumsi makanan yang mengandung protein, kita mendapatkan berbagai asam amino, termasuk asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari diet. B. Pencernaan dan absorpsi protein. Dalam makanan dipecahkan menjadi asam amino oleh enzim pencernaan di seluruh pencernaan. Asam amino kemudian diserap oleh usus halus ke dalam aliran darah. C. Transportasi. Setelah diserap, asam amino dikirim ke jaringan tubuh melalui aliran darah untuk digunakan dalam sintesis protein baru. D. Sintesis protein. Asam amino yang ada dalam sel digunakan dalam proses transkripsi dan translalis untuk membangun rantai peptida dan akhirnya membentuk protein yang berfungsi. Keseimbangan nitrogen. A. Nitrogen dalam protein. Protein mengandung nitrogen dan nitrogen dalam asam amino digunakan untuk sintesis protein baru. B. Keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen mengacu pada perbedaan antara asupan nitrogen atau dari asam amino dan ekskresi nitrogen atau melalui urin, keringat, dan fases. C. Pengaruh kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi, terutama asam amino esensial, dapat mengganggu sintesis protein. Hal ini dapat terjadi saat diet rendah protein atau kurangnya asam amino esensial dalam makanan. Sekian dari hasil penjelasan kami tentang metabolisme protein. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.